Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang strukturnya cenderung kecil, di mana penjual sedikit sedangkan pembelinya lebih banyak, sehingga mengalami ketidakseimbangan. Pasar jenis ini dapat diartikan sebagai pasar persaingan tidak sempurna, sebab ketimbang pada kondisi pembeli dan penjual ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antar penjual, sehingga dampaknya akan mempengaruhi pada harga yang ada di dalam pasar. Penetapan dapat dilakukan secara kolektif antara perusahaan yang menguasai komoditi atau bisa juga melalui suatu perusahaan. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Jadi, terdiri dari dua perusahaan atau lebih ini menjadi ciri pertama dari oligopoli tersebut. Akan tetapi, oligopoli baru bisa terwujud apabila jumlah produsen atau perusahaan kurang dari 10%. Dengan ciri-ciri ini akan muncul suatu persaingan dagang yang tidak sempurna, karena produk-produk yang laris di pasar hanya berasal dari produsen atau perusahaan yang memiliki nama atau mereknya sudah terkenal di sebagian besar masyarakat. Oleh sebab itu, negara membuat suatu perundang-undangan tentang perjanjian yang tidak boleh dilakukan di dalam dunia pasar. Hal ini dilakukan agar oligopoli ini dapat dihindari, sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu pasar dapat berjalan baik dan produsen lama atau produsen baru dapat bersaing secara sehat. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Pada ciri-ciri ini, produsen biasanya hanya memproduksi dan menjual satu saja barang. Dengan kata lain, barang atau produk yang satu dengan produk yang lainnya dapat saling menggantikan, sehingga konsumen tidak begitu terlalu sulit untuk mendapatkan produk yang bersifat homogen tersebut. Yang ketiga, harga antar produk hampir sama. Pada umumnya, barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli ini harganya tidak jauh berbeda atau bisa dibilang hampir sama. Dalam hal ini, maksud dari harga yang hampir sama adalah harga suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen satu dengan produsen lainnya tidak jauh berbeda. Harga yang hampir sama disebabkan karena jumlah produsen yang tidak begitu banyak. Pada umumnya, jika harga produk dari salah satu produsen naik, maka produk dari produsen lainnya akan mengalami kenaikan juga. Oleh sebab itu, ketika kamu melihat harga rokok yang satu dengan jenis lainnya, harganya tidak begitu jauh. Yang keempat, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dalam pasar oligopoli, persaingan akan semakin ketat karena produsen yang bermain pada pasar ini sangat sedikit dan produk atau barang yang dihasilkan juga sedikit. Oleh sebab itu, bagi para produsen yang sudah masuk ke dalam pasar oligopoli, pasti harus memiliki suatu strategi pemasaran yang matang agar mampu bersaing dengan produsen lainnya. Apabila produsen atau perusahaan tersebut tidak melakukan atau membuat perencanaan strategi yang matang, maka perusahaan tersebut akan kalah saing dengan perusahaan lainnya. Strategi yang salah juga bisa menyebabkan konsumen pindah ke produk lain, sehingga barang atau jasa yang menjadi tidak laku. Yang kelima, suatu aturan dari sebuah perusahaan atau produsen dapat mempengaruhi produsen. Di dalam pasar oligopoli, produsen utama bisa dikatakan sebagai penentu kebijakan. Sederhananya, jika produsen utama menentukan harga suatu produk, maka produsen lainnya akan mengikuti harga yang sudah dibuat oleh produsen utama tersebut. Bukan hanya harga saja, tetapi perubahan fungsi dari suatu produk juga bisa mempengaruhi produsen lainnya. Oleh karena itu, di dalam pasar oligopoli, para produsen biasa harus memiliki persiapan yang matang untuk mengikuti perubahan suatu kebijakan yang berasal dari produsen utama tersebut. Apabila produsen biasa tidak dapat mengikuti produsen utama, kemungkinan besar akan kalah saing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang keenam, produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar. Bagi para produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar oligopoli, sehingga tak sedikit produsen baru mempersempit pasar, keuntungan kecil, atau bahkan mengalami kebangkrutan. Produsen yang mengalami kebangkrutan karena produk yang dijualnya tidak mampu bersaing dengan produsen lama yang sudah memiliki harga pasar dan mereknya sudah terkenal. Dengan sulitnya produsen baru masuk ke dalam pasar, berarti pasar itu dibilang memiliki suatu persaingan yang tidak sehat. Apabila hal seperti ini terjadi secara terus-menerus, maka pasar oligopoli akan kesulitan untuk mendapatkan produsen baru. Jenis-jenis pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli ada 3 macam. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar
pasar yang hanya mempunyai satu barang saja meski variannya sangat cukup banyak. Dan yang kedua, pasar terdiferensiasi. Pasar terdiferensiasi adalah pasar yang hanya menjual satu jenis saja, namun harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen dan perusahaan atau lainnya. Dan yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin memainkan harga barang atau jasa, perlu memperhatikan atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain. Contoh-contoh pasar oligopoli. Yang pertama rokok, yang kedua jasa penerbangan, yang ketiga jual beli motor, yang keempat semen, yang kelima handphone, dan yang keenam mie instan. Berikutnya kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihan pasar oligopoli yaitu 1. Memiliki cukup banyak pilihan barang. Yang kedua, persaingan produsen memberi keuntungan bagi para pembeli. Yang ketiga, perusahaan terus melakukan inovasi. Berikutnya kekurangan pasar oligopoli yaitu 1. Terjadi persaingan harga. Yang kedua, membutuhkan banyak biaya untuk promosi. Yang ketiga, produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar.